Baik, setelah kepala sekolah mengemukakan apa yang telah disampaikan tadi kaitan dengan rapor pendidikan, diantaranya adalah hal-hal yang kurang. Dalam hal ini adalah nilainya mungkin kalau di rapor pendidikan itu merah, diantaranya literasi maupun numerasi. Nah, sekarang langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memperbaiki yang kurang itu apa yang dilakukan? Ya, baik. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh kepala sekolah, kira-kira untuk memperbaiki kaitan dengan kompetensi literasi tadi itu apa saja? Baik. Hasil analisis masalah yang tadi sudah saya kemukakan tentang penurunan literasi di rapor pendidikan tahun 2023. Jadi hasil analisis masalah yang diambil dari data rapor pendidikan SDN Perdana 3 memfokuskan perbaikan peningkatan pada kemampuan literasi peserta didik. Ya. Berkaitan dengan kemampuan literasi, peningkatan kemampuan literasi peserta didik, yaitu diantaranya bahwa setiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah ada yang namanya sudut baca, di mana sudut baca tersebut adalah maksudnya untuk meningkatkan literasi peserta didik dengan cara sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu dikasih kesempatan 5-10 menit untuk membaca buku pelajaran yang akan diajarkan pada saat itu Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian juga ada yang namanya pojok baca di halaman sekolah. Nah, itu diperuntukkan untuk seluruh murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 secara umum itu, Mas. Dan juga ada pengembangan perpustakaan, di mana maksudnya adalah kebetulan SDN Perdana 3 memiliki gedung perpustakaan, dan di situ sudah kami bentuk tim organisasi atau organisir yang mengelola kegiatan di perpustakaan, di mana adalah kegiatannya memberikan pinjaman buku kepada seluruh siswa untuk dibawa ke rumahnya untuk dibaca dan dipelajari di rumahnya dengan dibantu oleh wali murid dan kakak-kakaknya di rumah. Kemudian setelah 2 atau 3 hari, nah, si siswa tersebut harus mengembalikan buku yang mereka pinjam, kembalikannya ke sekolah. Baik, memang itu sudah bagus apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi. Yang tadi sebagaimana di rapor pendidikannya masih merah, nilainya artinya masih di bawah rata-rata. Kaitan dengan sudut baca yang ada di setiap kelas pada saat ini ya. Apakah ini semua kelas sudah ada? Alhamdulillah semua kelas sudah ada sudut bacanya. Karena itu berfungsi juga untuk memotivasi siswa agar mau belajar lebih giat lagi melalui kegiatan membaca di sudut-sudut baca. Terus buku yang disediakan di sudut baca itu apakah hanya sebatas buku pelajaran atau mungkin ada buku referensi lain? Di samping buku pelajaran ada juga buku referensi lain. Takutnya kalau hanya buku pelajaran anak itu kan bosan, maka diberikan buku-buku yang lain agar memberikan
wawasan yang lebih luas tentang pembelajaran, pengetahuan siswa. Ya. Itu berarti sudah ada upaya dari kepala sekolah beserta guru-guru di kelas dalam rangka meningkatkan minat baca, yang tujuan akhirnya meningkatkan kompetensi literasi, yang mudah-mudahan rapor pendidikan yang akan datang itu nilainya akan lebih meningkat, tidak merah lagi melainkan minimal ya warna biru atau hijau ya. Nah terus berkaitan dengan pojok baca nih, saya jangan sampai rancu antara pojok baca dengan sudut baca. Pojok baca di halaman sekolah, di pojok mungkin ini kaitan dengan bahan bacaannya. Ini bahan bacaannya karena di sini selain daripada pojok baca, kata kepala sekolah ada juga pengembangan perpustakaan. Berarti ada pojok baca, ada juga pengembangan perpustakaan. Ini perbedaan antara pojok baca dengan pengembangan perpustakaan ini ya. Gimana ini letaknya? Yang selama ini di sekolah. Kalau pojok baca itu mendominasi buku-buku pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran. Kalau pengembangan perpustakaan selain buku-buku pelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran siswa, juga ada buku-buku yang lain yang bisa memberikan wawasan yang lain yang lebih luas kepada siswa, misalnya tentang cara menanam kangkung, cara menanam jagung misalnya. Kemudian sejarah tentang kepramukaan, seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Terus buku-buku ini diperoleh apakah hasil dari yang dialokasikan oleh bos, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang ikut partisipasi memberikan sumbangan, atau bagaimana? Apakah mandiri siswa atau bagaimana? Nah untuk kelengkapan buku-buku yang ada di perpustakaan itu, di samping hasil pembelian dari sekolah, dari bos buku, kemudian juga ada beberapa wali siswa yang membelikan buku, tapi walaupun tidak lengkap, tapi itu cukup membantu, di mana buku-buku yang mereka berikan ke sekolah itu bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak tentang pengetahuan. Berarti ada partisipasi dari murid ya? Dari wali murid. Kemudian juga ada guru kalau cair sertifikasi, itu ada beberapa orang yang memberikan, walaupun tidak banyak tapi cukup bisa membantu siswa untuk membantu aneka macam buku di perpustakaan untuk sebagai bahan bacaan anak di perpustakaan. Jadi disimpan di perpustakaan, ada juga yang disimpan di sudut baca, mungkin ada juga yang disimpan di pojok baca. Betul. Berarti itu dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi. Tadi Pak Kepala mengatakan bahwa hambatan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, terutama mengarah kepada siswa, pengaruhnya ada di internal, ada di eksternal. Internalnya. Nah sekarang yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta dewan guru di SD Pasir Kadu 3 ini, di Perdana 3 ini, kaitan dengan hambatan yang internal, apa yang telah dilakukan oleh sekolah? Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa akar masalah yang menghambat khususnya belajar siswa di sekolah itu di SMP 3 khususnya, satu adalah faktor internal, terdiri dari kesehatan psikologis, kesehatan. Ini apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, untuk dalam menanggulangi kesehatan. Nah, terutama kesehatan psikologis, seperti anak itu merasa jenuh, kemudian kalau anak merasa jenuh, jadi si guru itu selain memberikan pembelajaran di kelas, kemudian sewaktu-waktu guru itu mengajak anak keluar kelas agar mereka tidak jenuh. Refreshing. Belajar sambil refreshing supaya membangkitkan semangat dan minat anak dalam belajar. Nah, itu dalam kesehatan fisiologis. Memberikan pembelajaran self refreshing, keluar kelas atau diajak keliling mengenal lingkungan sekitar gitu. Terus yang lainnya, gangguan dari internal.
Ada lagi faktor yang akan masalah yang timbul adalah dari faktor eksternal, di mana faktor eksternal kan dari kurangnya perhatian. Kurang perhatian dari kurang perhatian dan terutama dari oleh murid ini. kurang perhatian dari orang tua. Iya. Metode pengajaran tidak cocok. Nah, tindak kesulitan materi yang tidak sesuai, ketidakstabilan lingkungan rumah, gangguan sosial atau teman sebaya dan masalah teknologi. Nah, ini untuk eksternal, masalah eksternal ini seperti kurangnya perhatian dari wali murid sewaktu-waktu. Nah, saya sebagai kepala sekolah dan guru memanggil wali siswa, terutama yang berkaitan dengan siswa misalnya yang lambat dalam belajar. Nah, diberikan pandanganlah kepada wali siswa bagaimana cara meningkatkan, cara membantu anak supaya anak itu jadi semangat untuk belajar. Jadi istilahnya mengkomunikasikan dengan wali murid. Betul. Yang bersangkutan antara guru mungkin dibantu oleh kepala sekolah tentang hambatan yang dialami oleh anaknya. Sehingga minta bantuan jangan hanya karena di sekolah saja, tapi di rumah juga supaya ada kerjasama. Begitu, bagus. Jadi yang sudah dilakukan oleh sekolah itu sudah tepat sekali, dan bahkan mungkin bukan hanya orang tua, mungkin diantaranya memberdayakan komite juga diantaranya. Nah, itu untuk mengatasi terutama faktor yang menghambat dari faktor eksternal dalam peningkatan mutu pembelajaran, terutama masalah ke siswanya, individunya masing-masing. Nah, sekarang tadi di rapor pendidikan literasi, bagaimana dengan numerasinya? Numerasi kan ada literasi, ada juga numerasi. Di rapor pendidikan kaitan dengan yang berkaitan dengan numerasi di SD ini, di rapor pendidikan apakah nilainya sudah memang ada peningkatan dari tahun kemarin atau masih rendah? Kaitan dengan numerasi di SDN Perdana 3 rapor pendidikannya turun juga ya. Turunnya itu 90. Turunnya adalah 10,53%. 53% dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin itu ya? Iya, tahun kemarin betul. Jadi persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan itu turun 10,53%. Sekarang bagaimana solusi untuk meningkatkan kaitan dengan nilainya yang turun tadi, numerasi yang dilakukan di SD Perdana 3 ini? Nah, kaitan dengan untuk maksudnya untuk merubah nilai numerasi yang turun tersebut, jadi selama ini yang sudah kami lakukan di sekolah dengan dengan melalui komunitas belajar, di mana setiap komunitas belajar terus kemudian jadi di komunitas belajar itu kami mencoba memberikan cara bersama-sama hasil kesepakatan bersama itu. Jadi cara dan teknik yang kami lakukan adalah dengan lebih menggiatkan kepada anak untuk mengenal angka dan bilangan atau dasar-dasar matematika, terutama itu kelas rendah. Diawali dengan kelas rendah. Diawali dengan kelas rendah. Karena kalau kelas rendah, diawali dari kelas rendah, mengenali matematika dasar, pemahaman matematika dasar. Di antaranya perkalian, mungkin penjumlahan, operasi hitung dalam bilangan. Pemahaman di kelas rendah terutama kaitan dengan kompetensi dasar matematika, yaitu diantaranya operasi bilangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Terus kalau kelas tinggi? Nah, kalau kelas tinggi itu dari batasan
dasar matematik yang sudah mereka kuasai itu dilanjutkan dengan pengembangan tadi dasar-dasar matematika mulai dari pecahan, perkalian, pembagian, jumlah dan sebagainya untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Oh, itu. Jadi kelas tinggi mah lebih meningkat lagi, disesuaikan dengan fasenya masing-masing. Nah, kalau mungkin kelas rendah mah tadi teh mengenai dasarnya, penjumlahan bilangan, pengurangan, yang nilainya mungkin hanya 2 angka. Nah, tapi kalau untuk kelas tinggi dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari yang pemecahan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika. Kaitan dengan mungkin nilai uang, belanja, dan lain sebagainya. Berarti itu yang dilakukan di sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dari rapor pendidikan yang bagaimana yang telah ada. Selanjutnya ini bagaimana dengan peran guru-gurunya. Nah, kepala sekolah dalam membina guru-guru terutama dalam hal peningkatan literasi dan numerasi. Ini faktor guru-gurunya. Kalau tadi siswa, sekarang guru-gurunya bagaimana? Nah, untuk faktor guru-gurunya, karena mereka juga harus bertanggung jawab tentang pembelajaran atau didikan mereka di sekolah, di kelasnya masing-masing, di mana setiap guru itu setiap hari setiap guru itu setelah proses pembelajaran dilaksanakan, apalagi setelah mereka memberikan latihan-latihan soal, itu akan dianalisis hasil soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kemudian nanti dari sekian puluh orang siswa yang ada di kelas tersebut, dari hasil analisis latihan soal itu akan dipisahkan. Maksudnya dipisahkan artinya yang menguasai materi itu pada saat itu, dan anak yang belum menguasai tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Kemudian bagi anak yang sudah mencapai kompetensi yang ditentukan oleh guru, mungkin guru tersebut akan melaksanakan pengayaan yang kurang atau yang diagendakan untuk diremedial untuk menguasai pembelajaran pada hari itu. Bagus. Jadi apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yang mungkin disertai dengan supervisi kelas. Betul. Supervisi kelas sehingga bisa mengetahui bahwa guru itu tadi menganalisis hasil asesmen yang sudah berhasil sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, itu diadakan pengayaan. Sementara yang masih kurang berarti diadakan remedial. Terus hubungannya dengan ini, kalau kita hubungkan dengan tadi yang disediakan sarana prasarana oleh sekolah atau oleh kelas, baik sudut baca, pojok baca, dalam rangka peningkatan numerasi, ini ada hubungannya tidak ini? Nah, kalau untuk peningkatan numerasi numerasi kaitan dihubungkan dengan sarana prasarana, sudut baca, pojok baca, dan pengembangan perpustakaan. Di mana letak relevansinya? Jadi tentang relevansinya, kalau di kelas rendah itu kalau kelas rendah untuk mengaitkan sudut baca dengan terutama numerasi, jadi setiap anak itu harus menghitung semua buku yang ada di sudut baca. Nah, kemudian setelah mereka menghitung semua buku yang ada di sudut baca, mereka membuka masing-masing, membuka buku yang ada di sudut baca. Nah, kemudian mereka menganalisis atau menghubungkan pembelajaran pada hari itu dengan mencari topik pembelajaran yang ada di buku tersebut. Artinya mereka setelah menghitung bukunya satu persatu, kemudian mereka juga masing-masing anak membuka yang ada hubungannya dengan pembelajaran matematika pada saat itu di buku tersebut. Ya, baik. Berarti apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah
selama ini, terutama di pertemuan coaching kita yang pertama ini. Ya. Jadi kepala sekolah sudah mampu mengidentifikasi Ya. kaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal, Ya. dan juga menganalisis daripada raport pendidikan, sehingga kita simpulkan saja. Ya. Pak Pengawas yang saya hormati, tibalah saatnya pada sore hari ini kita akan simpulkan hasil coaching hari ini pada hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023. Yang mana kesimpulan yang saya dapatkan pada kegiatan coaching pada hari ini adalah yang pertama, dalam rangka mengatasi solusi atau hambatan yang dialami siswa baik internal maupun eksternal kaitan dengan psikologis, pihak sekolah sudah melaksanakan pembelajaran di luar kelas sambil refreshing agar siswa lebih senang dalam belajar dan juga sambil mengenal lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya dan juga agar memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Untuk masalah eksternalnya mengadakan pendekatan dengan wali murid, terutama dengan siswa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran. Kemudian dalam pengembangan literasi di setiap kelas sudah diadakan sudut baca dan mengefektifkan pembelajaran siswa sebelum pembelajaran dimulai dengan durasi waktu antara 5 sampai 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Juga pojok baca diefektifkan diantaranya siswa menggunakan pojok baca dengan membaca bersama-sama, terutama pada jam-jam istirahat. Kemudian juga SDN Perdana 3 mengembangkan studi lain di samping sudut baca, kemudian pojok baca, dan juga mengefektifkan gedung perpustakaan, di mana dengan mengefektifkan perpustakaan diharapkan peningkatan literasi dan numerasi di SDN, khususnya di sekolah SDN Perdana 3 akan meningkat dan bisa merubah nilai yang merah di raport pendidikan menjadi hijau untuk raport pendidikan SDN Perdana 3 tahun 2023 ini. Mungkin hanya itu Pak Pengawas yang bisa saya simpulkan pada coaching kita pada sore hari Di akhir-akhir kegiatan coaching ini, ya. Yang pertama tadi kesimpulannya bahwa dalam rangka mengatasi atau solusi daripada hambatan dalam peningkatan kompetensi siswa, baik internal maupun eksternal, kaitan dengan kesehatan fisiologi, itu diantaranya guru atau pihak sekolah sudah melaksanakan pembelajaran di luar kelas, diantaranya refreshing, yang mengenal lingkungan, yang mudah-mudahan itu akan meningkatkan, akan mampu meningkatkan, terutama memotivasi semangat siswa dalam belajar. Kurang perhatian orang tua, tadi gangguan dari eksternalnya adalah pihak sekolah mengadakan komunikasi pendekatan dengan wali murid, terutama dengan siswa yang, nah itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiganya kaitan dengan literasi, nah diperbanyak, sudah dilakukannya di setiap kelas diadakan sudut baca dan mengefektifkan kegiatan siswa sebelum pembelajaran dimulai 5-10 menit diberikan kesempatan untuk membaca buku. Nah, terus pojok baca juga diefektifkan, diantaranya mungkin pada jam-jam istirahat. Jadi siswa diberi kesempatan untuk membaca buku di pojok siswa. Begitu pula dengan perpustakaan, karena di sekolah ini sudah tersedia
perpustakaan, sehingga mudah-mudahan dengan memaksimalkan fungsi dari sudut baca, pojok baca maupun perpustakaan ini untuk tahun yang akan datang, baik literasi maupun numerasinya akan meningkat. Begitu kesimpulannya Pak Kepala ya, kira-kira. Terima kasih Pak. Nah, Terima kasih. mungkin apa yang telah kita lakukan di coaching kali ini, alhamdulillah sudah melakukan kesimpulan seperti tadi. Nah, sesuai dengan metode coaching yang kita sepakati di awal, Ya. dengan menggunakan model Tirta. Ya. Tujuannya udah jelas, membantu atau mendampingi kepala sekolah dalam memecahkan permasalahan memimpin pembelajaran di sekolah ini. Ya. Identifikasi permasalahan sudah jelas, rencana aksinya udah tadi, Ya. ditambah tanggung jawab tinggal guru-guru nanti kepala sekolah memotivasi kepada guru-gurunya agar sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan pada hari ini, lebih mengaktifkan dan mengefektifkan lagi yaitu sarana dan prasarana yang ada. Mungkin itu. Baik, Ada tambahan lagi Pak Kepala? mungkin cukup, tinggal hanya saya adalah apa yang sudah disimpulkan tadi akan saya catat sebagai target, mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa terlaksana pada saat yang akan datang. Nah, nanti untuk coaching yang akan kita lakukan selanjutnya mungkin akan kita lihat lagi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di lapangan. Ya. Dan pada kesempatan ini saya atas nama pengawas mohon maaf, dalam artian dalam coaching ini bukan saya memberikan solusi, tapi hanya ingin melihat dan mendengarkan, juga memotivasi tentang apa yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, terutama sesuai dengan topik kita, peningkatan rapot pendidikan. Sehingga mudah-mudahan rapot pendidikan di tahun 2024 dengan aksi nyata yang dilakukan oleh kepala sekolah ini akan lebih meningkat. Itu saja barangkali. Ya, terima kasih Pak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tutup. Baik, setelah kepala sekolah mengemukakan apa yang telah disampaikan tadi kaitan dengan rapor pendidikan, diantaranya adalah hal-hal yang kurang. Dalam hal ini adalah nilainya mungkin kalau di rapor pendidikan itu merah, diantaranya literasi maupun numerasi. Nah, sekarang langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memperbaiki yang kurang itu apa yang dilakukan? Ya, baik. Ada, Pak. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh kepala sekolah, kira-kira untuk memperbaiki kaitan dengan kompetensi literasi tadi itu apa saja? Baik. Hasil analisis masalah yang tadi sudah saya kemukakan tentang penurunan literasi di rapor pendidikan tahun 2023. Jadi hasil analisis masalah yang diambil dari data rapor pendidikan SDN Perdana 3 memfokuskan perbaikan peningkatan pada kemampuan literasi peserta didik. Ya. Berkaitan dengan kemampuan literasi, peningkatan kemampuan literasi peserta didik, yaitu diantaranya bahwa setiap kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah ada yang namanya sudut baca, di mana sudut baca tersebut adalah maksudnya untuk meningkatkan literasi peserta didik dengan cara sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu dikasih kesempatan 5-10 menit untuk membaca buku pelajaran yang akan diajarkan pada saat itu Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian juga ada yang namanya pojok baca di halaman sekolah. Nah, itu diperuntukkan untuk seluruh murid.
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 secara umum itu mah. Dan juga ada pengembangan perpustakaan, di mana maksudnya adalah kebetulan SDN Perdana 3 memiliki gedung perpustakaan, dan di situ sudah kami bentuk tim organisasi atau organisir yang mengelola kegiatan di perpustakaan, di mana adalah kegiatannya memberikan pinjaman buku kepada siswa, pada seluruh siswa untuk dibawa ke rumahnya untuk dibaca dan dipelajari di rumahnya dengan dibantu oleh wali murid dan kakak-kakaknya di rumah. Kemudian setelah 2 atau 3 hari, nah si siswa tersebut harus mengembalikan buku yang mereka pinjam, kembalikannya ke sekolah. Baik, memang itu sudah bagus apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi ini. Ya, Yang tadi sebagaimana di rapor pendidikannya masih merah, nilainya artinya masih di bawah rata-rata. ya. Kaitan dengan sudut baca yang ada di setiap kelas pada saat ini ya. Ya. Apakah ini semua kelas sudah ada? Alhamdulillah semua kelas sudah ada sudut bacanya. Karena itu berfungsi juga untuk memotivasi siswa agar mau belajar lebih giat lagi melalui kegiatan membaca di sudut-sudut baca. Terus buku yang disediakan di sudut baca itu apakah hanya sebatas buku pelajaran atau mungkin ada buku referensi lain? Di samping buku pelajaran ada juga buku referensi lain. Takutnya kalau hanya buku pelajaran anak itu kan bosan, maka diberikan buku-buku yang lain agar memberikan wawasan yang lebih luas tentang pembelajaran, pengetahuan siswa. Ya. Itu berarti sudah ada upaya dari kepala sekolah beserta guru-guru di kelas dalam rangka meningkatkan minat baca, Ya, betul. yang tujuan akhirnya meningkatkan kompetensi literasi, Ya, betul. yang mudah-mudahan rapor pendidikan yang akan datang Ya. itu nilainya akan lebih meningkat, Ya. tidak merah lagi melainkan minimal ya warna biru atau Ya. hijau ya. Nah terus berkaitan dengan pojok baca nih, Ya. saya jangan sampai rancu antara pojok baca dengan sudut baca. Ya. Pojok baca di halaman sekolah, Ya. di pojok mungkin ini kaitan dengan bahan bacaannya. Ya. Ini bahan bacaannya karena di sini selain daripada pojok baca, Ya. kata kepala sekolah ada juga pengembangan perpustakaan. Ya. Berarti ada pojok baca, ada juga pengembangan perpustakaan. Ini perbedaan antara pojok baca dengan pengembangan perpustakaan ini ya. Di mana ini letaknya? Yang selama ini di sekolah. Ya. Gitu. Kalau pojok baca itu mendominasi buku-buku pembelajaran Yang berhubungan dengan pembelajaran. pembelajaran. Kalau pengembangan perpustakaan selain buku-buku pelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran siswa, juga ada buku-buku yang lain yang bisa memberikan wawasan yang lain yang lebih luas kepada siswa, misalnya tentang cara menanam kangkung, cara menanam jagung misalnya. Kemudian sejarah tentang kepramukaan, seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Terus buku-buku ini diperoleh apakah hasil dari yang dialokasikan oleh bos, Ya. atau mungkin ada pihak-pihak lain yang ikut partisipasi memberikan sumbangan, atau bagaimana? Apakah mandiri siswa atau bagaimana? Ya. Nah, untuk kelengkapan buku-buku yang ada di perpustakaan itu, di samping hasil pembelian dari sekolah, dari bos buku, kemudian juga ada beberapa wali siswa yang membelikan buku, tapi walaupun tidak lengkap, tapi itu cukup membantu, di mana buku-buku yang mereka berikan ke sekolah itu bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak tentang pengetahuan. Berarti ada partisipasi dari Partisipasi murid ya. dari wali murid. Kemudian juga
ada guru kalau cair sertifikasi itu ada beberapa orang yang memberikan walaupun tidak banyak tapi cukup bisa membantu siswa untuk membantu aneka macam buku di perpustakaan untuk sebagai bahan bacaan anak di perpustakaan. Jadi disimpan di perpustakaan, ada juga yang disimpan di sudut baca, mungkin ada juga yang disimpan di pojok baca. Iya, betul. Berarti itu dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi. Tadi Pak Kepala mengatakan bahwa hambatan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran terutama mengarah kepada siswa, pengaruhnya ada di internal, ada di eksternal. Internalnya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta dewan guru di SD Pasir Kadu 3 ini, di Perdana 3 ini kaitan dengan hambatan yang internal, apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa akar masalah yang menghambat khususnya belajar siswa di sekolah itu SMP 3 khususnya, satu adalah faktor internal terdiri dari kesehatan psikologis kesehatan. Ini apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, untuk dalam menanggulangi kesehatan. Nah, terutama kesehatan psikologis seperti anak itu merasa jenuh kemudian kalau anak merasa jenuh, jadi si guru itu selain memberikan pembelajaran di kelas, kemudian sewaktu-waktu guru itu mengajak anak keluar kelas agar mereka tidak jenuh. Refreshing. Iya, belajar sambil refreshing supaya membangkitkan semangat dan minat anak dalam belajar. Nah, itu dalam kesehatan fisiologis. Memberikan pembelajaran secara refreshing, keluar kelas atau diajak keliling mengenal lingkungan sekitar gitu. Terus yang lainnya, gangguan dari internal. Ada lagi faktor yang akan masalah yang timbul dari faktor eksternal, di mana faktor eksternal kan dari kurangnya perhatian. Kurang perhatian dan terutama dari oleh murid ini. Perhatian dari orang tua. Iya. Metode pengajaran tidak cocok. Nah, tindak kesulitan materi yang tidak sesuai, ketidakstabilan lingkungan rumah, gangguan sosial atau teman sebaya dan masalah teknologi. Nah, ini untuk masalah eksternal ini seperti kurangnya perhatian dari wali murid sewaktu-waktu. Nah, saya sebagai kepala sekolah dan guru memanggil wali siswa, terutama yang berkaitan dengan siswa misalnya yang lambat dalam belajar. Nah, diberikan pandanganlah kepada wali siswa bagaimana cara meningkatkan, cara membantu anak supaya anak itu jadi semangat untuk belajar. Jadi istilahnya mengkomunikasikan dengan wali murid yang bersangkutan antara guru mungkin dibantu oleh kepala sekolah tentang hambatan yang dialami oleh anaknya. Sehingga minta bantuan jangan hanya karena di sekolah saja tapi di rumah juga supaya ada kerjasama begitu. Bagus. Jadi yang sudah dilakukan oleh sekolah itu sudah tepat sekali dan bahkan mungkin bukan hanya orang tua, mungkin diantaranya memberdayakan komite juga diantaranya. Nah, itu untuk mengatasi terutama faktor yang menghambat dari faktor eksternal dalam peningkatan mutu pembelajaran, terutama masalah ke siswanya, individunya masing-masing. Nah, sekarang tadi di rapor pendidikan literasi, bagaimana dengan numerasinya? Numerasi kan ada literasi, ada juga numerasi. Di rapor pendidikan kaitan dengan yang berkaitan dengan numerasi di SD ini, di rapor pendidikan apakah nilainya sudah memang ada peningkatan dari tahun kemarin atau masih rendah? Kaitan dengan numerasi di SDN Perdana 3 atau pendidikannya turun juga ya.
Turunnya itu 90. Turunnya adalah 10,53%. 53% dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin itu ya? Iya, tahun kemarin itu. Ya. Jadi persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan itu turun 10,53%. Sekarang bagaimana solusi untuk meningkatkan kaitan dengan nilainya yang turun tadi, numerasi yang dilakukan di Perdana SD Perdana 3 ini? Nah, kaitan dengan untuk maksudnya untuk merubah nilai numerasi yang turun tersebut, jadi selama ini yang sudah kami lakukan di sekolah dengan meningkat dengan dengan melalui komunitas belajar, di mana setiap komunitas belajar terus kemudian jadi di komunitas belajar itu kami mencoba memberikan cara bersama-sama atas kesepakatan bersama itu. Jadi cara dan teknik yang kami lakukan adalah dengan lebih menggiatkan kepada anak untuk mengenal angka dan bilangan atau dasar-dasar matematika, terutama itu kelas rendah. Ya, diawali dengan kelas rendah. Diawali dengan kelas rendah. Karena kalau kelas rendah, diawali dari kelas rendah, mengenali matematika dasar. Pemahaman matematika dasar. Di antaranya perkalian, mungkin penjumlahan, operasi hitung dalam bilangan. Pemahaman di kelas rendah terutama kaitan dengan kompetensi dasar matematika, yaitu diantaranya operasi bilangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Terus kalau kelas tinggi, nah kalau kelas tinggi itu dari batasan dasar matematik yang sudah mereka kuasai itu dilanjutkan dengan pengembangan tadi dasar-dasar matematika mulai dari pecahan, perkalian, pembagian, jumlah dan sebagainya untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu jadi kelas tinggi mah lebih meningkat lagi, disesuaikan dengan fasenya masing-masing. Kalau mungkin kelas rendah mah tadi mengenai dasarnya, penjumlahan bilangan, pengurangan, yang nilainya mungkin hanya 2 angka. Tapi kalau untuk kelas tinggi dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari yang pemecahan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan matematika. Kaitan dengan mungkin nilai uang, belanja, dan lain sebagainya. Berarti itu yang dilakukan di sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi numerasi dari rapor pendidikan yang bagaimana yang telah ada. Selanjutnya ini bagaimana dengan peran guru-gurunya? Kepala sekolah dalam membina guru-guru terutama dalam hal peningkatan literasi dan numerasi. Ini faktor guru-gurunya. Kalau tadi siswa, sekarang guru-gurunya bagaimana? Nah, untuk faktor guru-gurunya, karena mereka juga harus bertanggung jawab tentang pembelajaran atau didikan mereka di sekolah, di kelasnya masing-masing, di mana setiap guru itu setiap hari setiap guru itu setelah proses pembelajaran dilaksanakan, apalagi setelah mereka memberikan latihan-latihan soal, itu akan dianalisis hasil soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kemudian nanti dari sekian puluh orang siswa yang ada di kelas tersebut, dari hasil analisis latihan soal itu akan dipisahkan. Maksudnya dipisahkan artinya yang menguasai materi itu pada saat itu dan anak yang belum menguasai tentang materi yang
diajarkan pada hari itu. Kemudian bagi anak yang sudah mencapai kompetisi yang ditentukan oleh guru, mungkin guru tersebut akan melaksanakan pengayaan yang kurang atau yang diagendakan untuk diremedial untuk menguasai pembelajaran pada hari itu. Bagus. Jadi apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yang mungkin disertai dengan supervisi kelas. Iya, betul. Supervisi kelas sehingga bisa mengetahui bahwa guru itu tadi menganalisis hasil asesmen yang sudah berhasil sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, itu diadakan pengayaan. Sementara yang masih kurang berarti diadakan remedial. Terus hubungannya dengan ini, kalau kita hubungkan dengan tadi yang disediakan sarana prasarana oleh sekolah atau oleh kelas, baik sudut baca, pojok baca, dalam rangka peningkatan numerasi, ini ada hubungannya tidak ini? Nah, kalau untuk peningkatan numerasi ya? Iya, numerasi kaitan dihubungkan dengan sarana prasarana sudut baca, pojok baca dan pengembangan perpustakaan. Di mana letak relevansinya? Iya. Jadi untuk relevansinya kalau di kelas rendah itu kalau kelas rendah untuk mengaitkan sudut baca dengan terutama numerasi, jadi setiap anak itu harus menghitung semua buku yang ada di sudut baca. Nah, kemudian setelah mereka menghitung semua buku yang ada di sudut baca, mereka membuka masing-masing, membuka buku yang ada di sudut baca, dan kemudian mereka menganalisis atau menghubungkan pembelajaran pada hari itu dengan mencari topik pembelajaran yang ada di buku tersebut. Artinya mereka setelah menghitung bukunya satu persatu, kemudian mereka juga masing-masing anak membuka yang ada hubungannya dengan pembelajaran matematika pada saat itu di buku tersebut. Ya, baik. Berarti apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah selama ini, terutama di pertemuan coaching kita yang pertama ini, jadi kepala sekolah sudah mampu mengidentifikasi kaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal, dan juga menganalisis daripada raport pendidikan, sehingga kita simpulkan saja di akhir. Pengawas yang saya hormati, tibalah saatnya pada sore hari ini kita akan simpulkan hasil coaching hari ini pada hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023. Yang mana kesimpulan yang saya dapatkan pada kegiatan coaching pada hari ini adalah yang pertama, dalam rangka mengatasi solusi atau hambatan yang dialami siswa baik internal maupun eksternal kaitan dengan psikologis, pihak sekolah sudah melaksanakan pembelajaran di luar kelas sambil refreshing agar siswa lebih senang dalam belajar dan juga sambil mengenal lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya dan juga agar memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Untuk masalah eksternalnya mengadakan pendekatan dengan wali murid, terutama dengan siswa yang mengalami hambatan dalam pembelajaran. Kemudian dalam pengembangan literasi di setiap kelas sudah diadakan sudut baca dan mengefektifkan pembelajaran siswa sebelum pembelajaran dimulai dengan durasi waktu antara 5 sampai 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Juga pojok baca diefektifkan diantaranya siswa
menggunakan pojok baca dengan membaca bersama-sama, terutama pada jam-jam istirahat. Kemudian juga SDN Perdana 3 mengembangkan studi lain di samping sudut baca, kemudian pojok baca, dan juga mengefektifkan gedung perpustakaan, di mana dengan meningkat atau dengan mengefektifkan perpustakaan diharapkan peningkatan literasi dan numerasi di SDN, khususnya di sekolah SDN Perdana 3 akan meningkat dan bisa merubah nilai yang merah di rapot pendidikan menjadi hijau untuk rapot pendidikan SDN Perdana 3 tahun 2023 ini. Mungkin hanya itu Pak Pengawas yang bisa saya simpulkan pada coaching kita pada sore hari ini. Di akhir kegiatan coaching ini, yang pertama tadi kesimpulannya bahwa dalam rangka mengatasi atau solusi daripada hambatan dalam peningkatan kompetensi siswa baik internal maupun eksternal, kaitan dengan kesehatan fisiologi, itu diantaranya guru atau pihak sekolah sudah melaksanakan pembelajaran di luar kelas, diantaranya refreshing, yang mengenal lingkungan, yang mudah-mudahan itu akan meningkatkan, akan mampu meningkatkan, terutama memotivasi semangat siswa dalam belajar. Kurang perhatian orang tua, tadi gangguan dari eksternalnya adalah pihak sekolah mengadakan komunikasi pendekatan dengan wali murid, terutama dengan siswa yang, nah itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiganya kaitan dengan literasi, nah diperbanyak, sudah dilakukannya di setiap kelas diadakan sudut baca dan mengefektifkan kegiatan siswa sebelum pembelajaran dimulai 5-10 menit diberikan kesempatan untuk membaca buku. Nah, terus pojok baca juga diefektifkan, diantaranya mungkin pada jam-jam istirahat. Jadi siswa diberi kesempatan untuk membaca buku di pojok siswa. Begitu pula dengan perpustakaan, karena di sekolah ini sudah tersedia perpustakaan, sehingga mudah-mudahan dengan memaksimalkan fungsi dari sudut baca, pojok baca maupun perpustakaan ini untuk tahun yang akan datang, baik literasi maupun numerasinya akan meningkat. Begitu kesimpulannya Pak Kepala ya, kira-kira. Terima kasih Pak. Nah, mungkin apa yang telah kita lakukan di coaching kali ini, alhamdulillah sudah melakukan kesimpulan seperti tadi. Nah, sesuai dengan metode coaching yang kita sepakati di awal, dengan menggunakan model Tirta. Tujuannya udah jelas, membantu atau mendampingi kepala sekolah dalam memecahkan permasalahan memimpin pembelajaran di sekolah ini. Identifikasi permasalahan sudah jelas, rencana aksinya udah tadi, ditambah tanggung jawab tinggal guru-guru, nanti kepala sekolah memotivasi kepada guru-gurunya agar sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan pada hari ini, lebih mengaktifkan dan mengefektifkan lagi, yaitu sarana dan prasarana yang ada. Mungkin itu. Baik, ada tambahan lagi Pak Kepala? Mungkin cukup, tinggalannya saya adalah apa yang sudah disimpulkan tadi akan saya catat sebagai target, mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa terlaksana di masa yang akan datang. Nah, nanti untuk coaching yang akan kita lakukan selanjutnya mungkin akan kita lihat lagi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di lapangan. Dan pada kesempatan ini saya atas nama pengawas mohon maaf, dalam artian dalam coaching ini bukan saya memberikan solusi, tapi hanya ingin melihat dan mendengarkan, juga memotivasi tentang apa yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, terutama sesuai dengan topik kita, peningkatan rapot pendidikan. Sehingga mudah-mudahan rapot pendidikan di tahun 2024 dengan aksi nyata yang dilakukan oleh kepala sekolah ini akan lebih meningkat. Itu saja barangkali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tutup.